juga juga untuk kelanjutannya dia sebagaimana biasa kepada Abu Karom Kiai Argentina Arifin untuk memberi pelajaran kita bersama kepadanya dalam sekarang waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratan mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para haji, para ustaz, para guru, mobil khusus kesepuhan bawa acara Bapak Haji Anwar, Bapak Ustaz Amin Otong, Bapak Ustaz Amin Rahman, Bapak Imam Rawatib, Bapak Ustaz Guru Yoyon, Ketua DKM, Bapak Haji Darwis beserta segenap para pengurus, Bapak Haji Aklikum, jamaah pengajian, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu bersenantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, kita bersama-sama kumpul di Masjid Jami Al-Hidayah guna untuk memulai rutinitas kita, rutinitas mingguan kita, yakni setiap di malam minggu kita bersama-sama hadir di Masjid Jami Al-Hidayah. Selain kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah, dan kewajiban yang kedua yang kita laksanakan yaitu thalabul ilmi. Dan ini alhamdulillah pada malam ini kita mulai rutinitas mingguan kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita, salah satu upaya kita, salah satu wasilah kita agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita hadir istiqomah, kita hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim ini menjadi wasilah, menjadi sababiyah Allah curahkan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in hingga sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan mendapatkan kita semua kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam ini kita hanya membaca sholawat nariyah saja, ya, sholawat nariyah saja, dan insyaallah pengajian untuk pembahasan pembacaan kitab Syarah Kasyifatus Saja yang merupakan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ini kita akan baca dimulai insyaallah pada malam Ahad yang akan datang. Kita hanya baca sholawat nariyah saja karena ini momennya, kalau bahasa ibu-ibu majlis ta'lim namanya apa? Halal bihalal. Ya, halal bihalal. Ya, kita karena mulai biasa. Nah, biasanya ibu-ibu majlis ta'lim makan-makan. Alhamdulillah kita juga insyaallah makan-makan. Cuma kagak di sini makannya. Ya, kakaknya nanti di rumah Pak Haji DKM.
Jadi habis sholat isya berjamaah kita ngeriuk, kita guyup bareng-bareng kita ke rumahnya, kediamannya Bapak Haji DKM, dan kebetulan insya Allah beliau akan melaksanakan acara haul ya Pak Haji itu. Jadi makanya ditarik sama beliau. Jadi kita kalau di ini pada apa ibu-ibu mah pada bawa inian pada lauk ya, ini kita malah alhamdulillah di ini sama Pak Haji DKM. Ya, jadi rukun ngaji itu baca apa ya, selain ngaji diam dengerin, terus yang ketiga selfie, ya, yang keempat makan. Ini kamar ibu-ibu, diam duduk, ya diam duduk ngerumpi, ya diam duduk ngerumpi, selfie, makan. 5 berarti rukun ngaji di ibu-ibu. Itu ibu-ibu yang bikin loh. Jangan nurutin loh. Ini walhasil begitu, cuma untuk di kesempatan ini Al-Fakir atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, kepada para jamaah sekalian ya, semuanya minta dimaafin lahir dan batin, dan mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan ditutup dengan pelaksanaan salat Idul Fitri kemarin ya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijadikan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang disampaikan, doa yang dibaca setiap kita lebaran. Ya kan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Nah, cuman itu kebanyakan doanya ya, makanya dipotong. Apa dipotongnya? Cuma cukup minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf lahir dan batin teh kalau sekarang suka diterjemahinya mohon maaf lahir dan batin teh bahasa Arabnya mana? Itu tadi minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin. Apa itu terjemahnya? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal mah bukan. Ya, bukan Haji. Itu tuh minal aidin wal faizin itu adalah penggalan kalimat doa yang mesti atau yang dianjurkan dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat atau selesai kita melaksanakan puasa, kemudian diakhiri dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, kan begitu. Nah, doanya itu ja'alana, semoga Allah semoga menjadikan kepada kita semua siapa Allah minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali, wal faizin, dan golongan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Ya, itu penggalan itu kan doa kan? Jangan, coba disingkat sama kita teh. Kalau kepanjangan misalnya, kalau misalnya kita mau ngucapin selamat teh ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, itu apa tuh namanya? Kepanjangan. Disingkat, jadinya apa? Diambil cuman kalimat apa? Kalimat minal aidin wal faizin. Cuma sekarang mah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin ya. Beda sama zin-zinnya itu ya gitu. Padahal kalau kalimat bahasanya kan bukan lahir dan batin gitu. Bukan lahir apa? Zahiran wa batin kan gitu kalau bahasa Arabnya mah. Cuma lebih enaknya kita bahasanya sudah memasyarakatnya pakai kata-kata, pakai diksi lahir, ya sudah lahir dan batin. Itu lahir dan batin. Asalnya kan zahir dan batin karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kita semuanya mudah-mudahan Allah jadikan kita yang golongan orang-orang yang kembali dari kalimat Idul Fitr. Ya, Idul Fitr, Id artinya kembali, Al-Fitr artinya memiliki makna dua. Ada makna fitr itu kembali kepada makan-makan, ya makan-makan lagi. Kenapa? Karena sebelumnya kita melaksanakan ibadah
puasa gitu. Ya, itu secara diksi kalimat pengertian fitri ya, fitri itu artinya kembali ke makan. Kembali kan, makanya kalau misalnya kita maghrib itu fitr namanya. Kalau buka itu namanya apa tuh? Fitr gitu. Ya, itu kembali ke buka lagi, ke makan gitu. Ada lagi makna yang selanjutnya diberikan pengertian apa? Kembali kepada kefitrahan. Ya, kefitrahan. Nah, kefitrahannya apa? Karena manusia itu pada hakikatnya atau pada prinsipnya pada awalnya diciptakan dalam keadaan suci gitu kan, dalam keadaan suci. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya, kemudian malamnya kita melaksanakan tarawih, tadarus, sedekah, semuanya amal-amal yang kita laksanakan pada bulan puasa 1 bulan penuh ini menjadikan kita untuk kembali kepada kesucian gitu. Karena kita tahu bahwa fadilah, keutamaan, pahala daripada ibadah yang kita lakukan, bentuk segala ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan puasa itu dilipat gandakan. Dan bulan Ramadan menjadi apa? Menjadi wadah untuk menggembleng kita dari situ kan. Itu. Nah, tujuannya tadi pengertian makna Idul Fitri yang kedua yaitu kembali kepada kefitrahan. Gitu. Seperti kalau digambarkan itu seperti bayi yang barulah lahir alias tanpa dosa. Nah, ini boro-boro kita ya, selesai lebaran ya udah bikin dosa lagi bayi, ya enggak? Gitu. Akhirnya apa? Udah cakep tuh. Jadi kayak kita tuh habis bulan Syawal atau bulan habis selesai malam apa tuh berarti? Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu kan apa kita? Takbiran kan? Malam Sabtu takbiran. Kita udah wah, kita udah apa kalau bahasa mereka tuh lihat itu umatnya Rasulullah SAW. Wah, atau apa jamaah Masjid Al-Hidayah tuh, jamaah Masjid Al-Hidayah tuh, Masjid Al-Hidayah tuh. Wah, sudah bersuci semua, nggak punya dosa. Nggak taunya belum baru kayak dipuji sama malaikat udah bikin dosa lagi. Nah, itu ya, makanya seperti itu. Gitu. Kayak mari kita bareng-bareng kita jaga semuanya, kualitas ibadah kita, kualitas hati kita semuanya. Itu ya, kualitas hati kita supaya apa? Supaya ibadah puasa, ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa itu benar-benar membekas, memiliki asar, memiliki bekas di dalam seluk-beluk kehidupan kita berikutnya pasca Ramadannya. Gitu. Itu saja ya, hanya sebatas halal. Nah, kalau ini panjang lagi gitu. Kenapa halal di negeri Arab kagak ada, Pak? Nah, padahal itu kalimatnya bahasa Arab, tapi kagak ada istilah dalam bahasa Arab atau dalam dunia Arab pun tidak mengenal yang namanya halal bihalal. Nggak ada. Kalau misalnya coba tanyain kalau ke orang Arab apa, misalnya besok berangkat umrah atau berangkat haji, tanya, apa makna apa, misalnya apa sih pengertiannya halal bihalal, tanya ke orang Arab, agak ngerti. Ya, nggak tahu. Kenapa? Karena halal bihalal itu satu khasanah yang ada di negeri kita, negeri Indonesia. Itu namanya halal bihalal. Ya. Kaitannya dengan apa? Dengan lebaran. Kalau di orang-orang Arab atau di negeri Arab gitu, lebaran kagak ada lebaran. Enggak bakal misalnya apa kita menyuruh petasan atau apa misalnya kita nenteng gitu ya. Apa teh makanan ke orang tua kita atau ke tetangga, kagak ada di sana mah. Ya, apalagi habis lebaran, habis sholat Idul Fitri, selesai Idul Fitri udah masing-masing masuk ke rumahnya. Gitu. Ya mau di mana? Mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Yaman segala macam. Ya udah begitu adanya. Gitu. Ya kayak gitu. Nah, itu kita kalau kita bahasnya apa? Lebaran. Lebaran dari apa? Dari kata lulubaran. Lulubaran apa? Saling membebaskan. Kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, saling membebaskan. Kita membebaskan teman kita, saudara kita, tetangga kita dari segala bentuk kesalahan-kesalahannya, kita bebasin.
dalam artian kita maafin. Begitu juga sebaliknya. Makanya saling membebaskan. Ketika membebaskan kita 0, teman kita atau saudara kita juga 0. Benar nggak? Nah, itu namanya nol ketemu 0, akhirnya apa? Jadinya apa? Lulubaran, atau yang disebut dengan bahasa kita mah lebaran. Nah, kalau bahasa Arabnya apa lebaran dalam bahasa Arab? Namanya baro'ah. Ya, baro'ah itu artinya membebaskan. Gitu. Bariun, ya, bariun. Bari itu artinya membebaskan. Panjang ini jadi kayak ngaji dah. Ya, hasil seperti itu. Ya, kita mudah-mudahan ya dengan semangat yang giroh yang tinggi ya semuanya sejak kita tolabul ilmi ya, kita tolabul ilmi dia kita malam minggu kita niatin berangkat dari rumah kita masing-masing. Kalau emang kita sebelumnya kita melaksanakan maghrib di sini, kita niatin selain kita melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu, terus kita niatin berangkat dari rumah kita niat sejak tolabul ilmi ya, sejak tolabul ilmi. Fadilahnya, keutamaannya masya Allah Pak ya, keutamaannya masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Ini jalan untuk kemudahan menuju surga gitu. Dengan kita hadir di majelis ilmu, mendengar apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dalam kitab ini. Kalau saya mah cuman nyampein apa yang dibaca kitab. Ya kalau misalnya di sini disenggol misalnya dalam kitab ini, disenggol misalnya tentang perilakunya, ya berarti kan saya mah berlaku juga gitu. Jadi membacakan apa yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitabnya, nah kita ngaji gitu. Nah, ini keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Dan di antara fadilahnya adalah menjadi jalan kemudahan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan hadis Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Di redaksi yang lain apa? Masya Allah ya. Ya, balasannya dengan lebih baik dari sedekah 1 juta kuda yang sedekahkan di jalan Allah. Masya Allah, itu diantaranya. Juga kalau sebelum kita melangkah dosa kita gugur Pak ya. Sebelum kita melangkah dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Enak gak? Nah ini fadilahnya kita. Makanya kita motivasi lagi diri kita azamkan dalam hati kita tekadkan dalam hati kita, di mana sehat lahir batin sehat, semuanya ada sempat, kita bareng-bareng kumpul di majelis ini. Di setiap malam minggu kita azamkan, kita niatkan, kita tekadkan untuk sama-sama hadir. Tidak lain dan tidak bukan, melainkan untuk apa? Untuk kita mendapatkan tadi ya, mendapatkan fadilah keutamaan. Dengan apa? Dengan kita untuk ilmu, dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Kan gitu utamanya mah. Ya, Allah ridho dengan kita, dengan usaha kita seperti ini, dengan hadir di sini, dengan kita bersama-sama sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, semata-mata kita menjalankan kewajiban yang kita memang harus kita jalani selama kita di dunia ini, selama kita masih hidup. Dan ini mudah-mudahan menjadi Allah memberikan ridhonya kepada kita semua gitu. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nawayna kama nawa salafun as-salih wa nawayna kama nawa jami'ul ulama jami'ul ahbab wa imam al-qurun jiba wa utul syekh al-muallimin wa asad misajatan Quran jami' hufظul Quran wa ala ma yudilla wa ala rasulillah fatih bi yadi shifa wa dafi wa wal bala wa anzal futu wal nuju' al-fatih dan Allah ta'ala wa du'a min awladina wa talamin dumidatina min ahli al-amal al-khair wal Quran wa adab wa du'a wa yusahhil jami' fi ta'dil al-fatih khususna hadrat صاحب هذه الصلوات النارية ثم إلى حضرة من أجازني هذه الصلوات ثم إلى حضرة صاحب هذا الكتاب سليم اسم هذا الشريح هذا الكتاب شيخنا قال بأن نجيب شيخنا وعالمين وسلم سجدنا ثم إلى حضرة مثل معهد الحفظ ثم إلى حضرة الواقف في هذا المسجد ثم إلى أرواح من أسس هذا المسجد ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين في هذا المجلس وصلهم وفورهم ونخص خصوصا إلى حضرة شيخنا ورفنا كي هجانا من صلى الله عليه وسلم وفور من الله تغشاهم ورحمة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kurang lebihnya mohon kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.